Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julita dari kelas A Hubungan Internasional dengan NIM F02203111. Oke, di sini saya akan menjelaskan film Backstabbing for Beginner. Yang pertama itu mengenai alurnya. Saya akan menjelaskan alur tersebut secara singkat. Oke, jadi di sini si Michael ini keterima kerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, yang mana pekerjaan ini merupakan pekerjaan impian dia. Dia itu bekerja di program The Oil for Food atau minyak menjadi pangan. Nah, selain Michael, ada juga si Pasha. Dia itu seorang diplomat yang berpengalaman, tapi mempunyai ego yang cukup tinggi. Setelah kejadian tewasnya seorang pejabat PBB di Irak, si Pasha ini membutuhkan seseorang yang baru untuk menyajikan laporan keberhasilan The Oil for Food ke PBB. Nah, si Michael ini merupakan kandidat yang sempurna. Kemudian si Michael ini menyadari bahwa program tersebut sangat korup. Jadi untuk membongkar semuanya, si Michael ini harus mengorbankan nyawanya sendiri, kehidupan wanita yang dicintainya, dan juga karir mentornya, seperti itu. Kemudian selanjutnya selanjutnya itu peristiwa diplomasi atau negosiasi yang terdapat di film tersebut. Jadi kalau yang saya lihat peristiwa negosiasi yang termasuk di film tersebut yaitu seorang Justin Carter yang mana berprofesi sebagai seorang intelijen pusat menawarkan kerjasama kepada si Michael untuk menguak keuntungan orang jahat diperoleh dari makanan itu. Si Justin ini kan membutuhkan bantuan dari dalam. Nah, seperti yang diketahui, si Michael ini kan bekerja di program makanan itu kan, The Oil for Food. Nah, makanya itu si Justin ini menawarkan kerjasama ke si Michael. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu jenis diplomasi yang ditampilkan di film Backstabbing for Beginner dan menyebutkan rujukan adegannya. Jadi kalau yang saya lihat, jenis diplomasi yang ditampilkan yaitu diplomasi publik. Diplomasi publik ini kan merupakan pelaksana hubungan internasional oleh pemerintah melalui media komunikasi publik yang berurusan dengan berbagai entitas non-pemerintah seperti partai politik, perusahaan, asosiasi perdagangan, dan sebagainya, termasuk orang-orang yang berpengaruh. Rujukan filmnya itu saat seorang bos dari si Michael ini menjelaskan mengenai program yang nanti akan digeluti si Michael, yaitu The Oil for Food kan. Dia itu keuntungan yang diperoleh dari penjualan minyak di Irak itu akan dikelola oleh PBB, yang mana keuntungan tersebut untuk merupakan bantuan kemanusiaan kepada negara untuk meringankan kesulitan. Nah, menurut saya ini kan penjualan minyak di Irak itu kan sebagai termasuk asosiasi perdagangan. Itu alasan saya mengapa diplomasi publik, itu alasan mengapa saya bilang jenis diplomasi yang ditampilkan adalah diplomasi publik, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir analisis efektivitas diplomasi yang ditampilkan di film tersebut. Jadi yang saya lihat kan diplomasi itu kan sebuah bentuk kerjasama untuk menyelesaikan sebuah isu, permasalahan, atau mencapai tujuan kan. Jadi maksudnya di sini seorang diplomat itu jika yang dipikirannya itu untuk mendapatkan keuntungan untuk dimasukkan ke kantongnya sendiri, biarpun dia berdiplomasi, masalah yang ada di negaranya itu tidak akan selesai jika yang dipikirannya seperti itu. Walaupun solusi permasalahannya misalnya sudah ada, tapi jika pikirannya hanya untuk mendapatkan keuntungan, semata-mata hanya untuk keuntungan,
permasalahannya ada di negaranya tidak akan selesai seperti itu. Jadi negosiasi yang ditampilkan di film ini menurut saya bisa sebagai contoh untuk misal calon-calon diplomat seperti itu kan, kalau benar-benar ingin menyelesaikan sebuah masalah di sebuah negara, ya yang dipikirkan itu, yang menjadi pertimbangan itu sebuah masalah yang terjadi di negara tersebut, bukan hanya memikirkan keuntungan semata untuk diri sendiri seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.